Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, insyaallah beberapa hari ke depan jemaah haji Indonesia untuk kloter pertama, gelombang pertama akan berangkat menuju Tanah Suci. Alhamdulillah, kuota kita tahun ini sudah bisa normal kembali. Tentu pertama kita mendoakan semoga seluruh jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan memperoleh haji yang mabrur. Kepada para jemaah haji, saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kita semua. Di antaranya adalah agar kita senantiasa meluruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, bahwa ibadah haji ini haruslah dilandaskan niat yang ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah? Karena ibadah yang tidak dilandasi oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mendapatkan nilai pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat kita. Apalagi kaum muslimin, kita berangkat ke Tanah Suci, kesempatannya amat langka ya. Panjang antriannya. Ada yang sudah menunggu 10 tahun, 12 tahun baru bisa berangkat. Dan kita juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tahun ini setiap jemaah biaya berangkatnya itu sampai 50 juta. Ini tentu tidak kecil, berat, besar. Karena ya tentu sahabat sekalian, dengan biaya yang besar, dengan waktu yang panjang, antrian yang panjang, dengan tenaga, fisik, pikiran, dan lain sebagainya, tentu kita berharap bahwa ibadah kita ini dapat berjalan dengan baik, haji kita menjadi haji yang mabrur. Dan kata Rasulullah SAW, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya, melainkan adalah surga. Sahabat sekalian, perkara ikhlas ini saya teringat salah satu sindiran Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili, yang videonya viral beberapa hari yang lalu. Imam Masjid Nabawi ini menyindir jemaah haji Indonesia, kata beliau, yang suka selfie. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat ibadah lainnya. Kita juga memang jadi perhatian. Kita lihat video orang sambil tawaf dia juga selfie. Sambil sa'i juga selfie. Ya. Padahal tawaf, sa'i itu adalah bahagian dari ibadah yang tidak boleh diganggu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Bukan berarti kita, sahabat sekalian, tidak boleh
berfoto di tanah suci, bikin video di tanah suci, boleh-boleh saja. Cuma kapan waktunya, di mana? Jangan sampai kita justru ambil video sendiri di saat kita tawaf, di saat kita sa'i, di saat kita sedang beribadah. Kalau misalnya rukun hajinya atau rukun umrohnya sudah selesai, kita sudah tahallul. Ini ingin kita misalnya mengambil momen foto di depan Masjidil Haram, silahkan. Ngambil video di depan Masjidil Haram, silahkan. Tapi kalau sambil tawaf kita ngambil video sendiri, ngambil foto sendiri, coba bagaimana? Kita ini kan ibadah. Nah, ini sekali lagi kaum muslimin, sindiran Imam besar Masjid Nabawi ini harus menjadi perhatian kita. Karena kata beliau, ternyata yang senang selfie itu memang jemaah haji. Kebanyakan adalah jemaah haji dari Indonesia. Jadi sekali lagi, ini adalah bahagian dari menjaga niat kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai rusak. Karena ada sikap kita, perilaku kita, kebiasaan kita, yang kadang-kala mungkin kita tidak menyadarinya. Kita menganggap itu hal yang biasa. Padahal itu dapat mengganggu ibadah kita, merusak keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, menunaikan ibadah haji sebetulnya tidaklah rumit, tidaklah sulit. Karena rangkaian ibadah itu tidak banyak, tidak panjang. Tapi apa yang sulit? Menyiapkan mental kita. Karena kita ingin setelah pulang dari tanah suci kaum muslimin, kita mendapatkan haji yang mabrur. Apa tanda haji yang mabrur? Di antara tanda haji yang mabrur itu adalah ada perubahan dalam diri kita. Yang biasanya mungkin sebelum haji malas ke masjid, setelah haji rajin ke masjid. Biasanya sebelum haji tidak pandai menjaga lisan, setelah haji pandai menjaga lisan. Ucapannya ucapan yang baik, sikapnya sikap yang baik. Ini yang kita harapkan. Nah, itu semua didapatkan insya Allah ketika seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik, hatinya diluruskan, niatnya diluruskan, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan rusak ibadah kita dengan selfie saat beribadah. Silahkan berfoto, berselfie ketika kita tidak beribadah. Barangkali ini pesan kami untuk kita semua. Nah, sekali lagi ingin kami katakan, biaya yang sudah kita keluarkan banyak, tenaga dan pikiran kita terkuras, antrian haji cukup panjang, kesempatan yang satu kali itu jangan pernah disia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.